Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvira Apriliani, NPM 240631220013. Saya mengambil jurusan Prodi PGMI dengan memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPS. Di sini saya akan membahas tentang perbedaan antara masyarakat kota dan masyarakat desa. Seperti yang kalian dapat lihat dalam video saya kali ini, saya akan memaparkan tentang bagaimana perbedaan antara masyarakat kota dan masyarakat desa. Seperti yang kalian tahu, masyarakat desa memiliki nilai dan sistem nilai yang cenderung memegang teguh nilai agama, etika, dan moral. Masyarakat kota cenderung berorientasi pada ekonomi dan juga pendidikan. Perbedaan lain yang dapat kalian lihat adalah dari padatan penduduknya. Walaupun tidak ada ukuran jumlah yang pasti, namun secara jelas terlihat bahwa kota memiliki kepadatan penduduk lebih tinggi dibanding dengan desa. Mengapa demikian? Karena masyarakat kota banyak yang dari pedesaan. Jadi di desa itu kita banyak yang berpindah ke perkotaan untuk mencari perbandingan gaji yang sedemikian berbeda jauh dari desa. Serta perbedaan yang lainnya adalah gotong royong di pedesaan cenderung lebih mengutamakan kerjasama antar warga yang satu dengan warga yang lainnya. Sedangkan di perkotaan lebih egois atau mementingkan diri sendiri karena merasa bahwa kerjasama tidak diperlukan dalam gotong royong. Dan kalau di masyarakat perkotaan lebih asik untuk dirinya sendiri. Dan mereka lebih asik untuk berdiam diri di rumahnya masing-masing bersama keluarga mereka. Dan jarang sekali mereka untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Masyarakat desa cenderung memiliki solidaritas yang tinggi dan ikut yang bukan formal tetapi mengikat. Sedangkan masyarakat kota biasanya lebih bersifat individualis dan memiliki ikatan formal. Contohnya, pegawai pada perseroan terbatas. Masyarakat perkotaan, perubahan sosial lebih cepat terjadi dibandingkan di desa, karena masyarakat kota yang datang dari berbagai latar belakang cenderung lebih terbuka dengan perubahan. Jadi, saat kita berada di perkotaan, kita akan bertemu dengan dari berbagai suku, bangsa, dan bahasa yang berbeda-beda, dan disatukan dalam bahasa Indonesia. Karena masyarakat desa memegang teguh nilai agama, jadi mereka lebih mementingkan agama, tapi bukan tetapi mereka membiarkan nilai-nilai yang lainnya. Dan kebanyakan di desa itu kita akan selalu melihat antara warga yang selalu bersama-sama untuk mengerjakan berbagai hal yang disebut dengan gotong royong. Selanjutnya, kita akan beralih kepada pembahasan tentang masyarakat tradisional. Salah satunya yaitu suku Baduy yang berada di Banten. Suku Baduy merupakan masyarakat adat dan subetnis dari suku Sunda di wilayah pedalaman Kabupaten Lebak yang berada di Provinsi Banten. Populasi mereka kurang lebih ada 26.000 jiwa, yang terbagi menjadi dua wilayah yaitu Baduy Luar dan Baduy Dalam. Mereka merupakan salah satu kelompok masyarakat yang menutup diri dari dunia luar. Perbedaan yang mendalam dalam Baduy Luar dan Baduy Dalam adalah Baduy Luar masih dapat berkomunikasi dengan masyarakat yang bukan merupakan suku Baduy Luar. Tetapi beda dengan masyarakat Baduy Dalam hanya dapat berkomunikasi dengan Baduy Luar yang dapat memberikan informasi kepada Baduy Dalam. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang 7 unsur kebudayaan. Yang pertama yaitu sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan masyarakat Baduy adalah pikuku yang artinya adalah memegang teguh segala perangkat atau peraturan yang telah diturunkan oleh leluhur kelompok masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan tidak mengenal tulisan. Segala yang berhubungan dengan peraturan hukum, adat istiadat, kisah-kisah nenek moyang, dan kepercayaan mereka diturunkan dan diwariskan kepada anak cucu mereka. Dalam hal pengetahuan, masyarakat Baduy Dalam memiliki sifat toleransi, tata krama, jiwa sosial, dan teknik bertani yang diwariskan oleh leluhur mereka. Dalam pendidikan modern, masyarakat Baduy masih tertinggal jauh. Namun, mereka belajar secara otodidak, jadi sebenarnya masyarakat Baduy sangat mengetahui informasi. Hal ini ditunjang kegemaran sebagai orang warayan, atau disebut dengan pengembara.
Ada beberapa kemungkinan bahwa masyarakat Baduy telah lama banyak digantikan dengan budaya baru. Hal itu menandakan sebetulnya budaya sangat relatif dan aditif di kalangan suku Baduy. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang religi atau kepercayaan masyarakat Baduy. Penduduk Baduy menganut agama khusus yang disebut Sunda Wiwitan atau Sunda Asli. Menurut Kruseman yang dikatakan oleh Garna pada tahun 1987, agama Sunda itu prinsipnya adalah agama Buddha yang dipengaruhi oleh Hindu dan Islam. Mereka mengetahui adanya Tuhan yang Maha Esa yang mereka sebut Batara Tunggal. Dan mereka juga mengetahui adanya Nabi Adam, Nabi Muhammad SAW, dan syahadat seperti dalam ajaran Islam. Tetapi mereka tidak melaksanakan ajaran agamanya dengan apa yang orang Islam lakukan. Kepercayaan mereka terhadap Islam masih dicampur dengan kepercayaan nenek moyang atau adat istiadat yang kuat. Dalam melaksanakan ibadahnya, orang Baduy dibuktikan dengan membuka ladang atau bercocok tanam. Bercocok tanam merupakan suatu keharusan bagi mereka dan harus dijalankan. Maka jika ada di antara mereka yang tidak melaksanakan perintah agama, disebut juga orang yang tidak beragama. Dan agama mereka juga mengajarkan bahwa manusia di dunia ini tidak boleh mencari kesenangan yang berlebih-lebihan dan harus merasakan cukup dengan apa yang telah diperolehnya. Berdasarkan agama mereka, mereka harus menjalankan 3 hari dalam 1 tahun yang disebut Kawalu, yang terdiri atas puasa Kawalu Kahaji, Kawalu Kadua, dan Kawalu Tutug. Kehidupan religi mereka selalu dipenuhi dengan aktivitas puasa adat dan rutin, serta teratur sesuai dengan waktu-waktu tertentu atau tanggal adat yang telah ditentukan. Selain dari religi atau sistem kepercayaan, terdapat sistem teknologi atau peralatan hidup. Peralatan dan teknologi masyarakat Baduy berpusat pada daur pertanian yang diolah menggunakan peralatan yang masih sangat sederhana. Dalam adat Baduy, terutama Baduy dalam, masyarakat tidak boleh menggunakan peralatan yang modern. Mereka mengandalkan peralatan yang masih sangat primitif seperti contohnya bedog, kampak, cangkul, dan masih banyak lagi. Masyarakat Baduy tidak boleh menggunakan peralatan dari luar. Salah satu contoh sarana yang mereka buat tanpa bantuan dari peralatan luar adalah bambu. Jembatan ini dibuat dengan tidak menggunakan paku untuk mengikat batang bambu menggunakan injuk. Dan untuk menopang pondasi jembatan menggunakan pohon-pohon yang tumbuh di tepi sungai. Nah, selanjutnya kalian pasti ingin tahu kan, apa sih sebenarnya bahasa yang digunakan masyarakat Baduy? Dalam berkomunikasi sehari-hari, masyarakat Baduy menggunakan bahasa Sunda, dialek Sunda Banten. Bahasa Sunda asli, yaitu bahasa Sunda Buhun, yang tidak terpengaruh oleh budaya luar seperti Undak, Usuk, Basa. Masih tetap digunakan atau dipraktikkan sehari-hari oleh masyarakat Baduy dalam dan Baduy luar. Sementara itu, dalam berkomunikasi dengan masyarakat luar, mereka dapat menggunakan bahasa Indonesia. Artinya, mereka bisa menyesuaikan dengan situasi atau keadaan tergantung dari lawan bicaranya. Meskipun bahasa Indonesia tidak mereka dapatkan dalam pendidikan formal. Mereka juga sudah terbiasa berinteraksi dengan pengunjung, bahkan mereka juga saling menjadi penunjuk jalan atau pengangkut barang. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang mata pencaharian masyarakat suku Baduy. Mata pencaharian masyarakat Baduy yang paling utama adalah bercocok tanam, padi, huma, dan berkebun serta membuat kerajinan koja atau tas dari kulit kayu. Mengelola gula aren, tenun, dan sebagian kecil telah mengenal berdagang. Orang Baduy tak saja mandiri dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Mereka tak membeli beras tapi menanam sendiri. Mereka tak membeli baju tapi menenun kain sendiri. Kayu sebagai bahan pembuat rumah pun mereka tebang di hutan mereka, yang keutuhannya dan kelestariannya tetap terjaga. Dalam bercocok tanam, mereka tak menggunakan pupuk buatan pabrik. Mereka juga membangun dan memenuhi sendiri kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan desa, lumbung padi, dan sebagainya. Orang Baduy menjual hasil pertanian dan buah-buahan melalui para tengkulak. Mereka juga membeli kebutuhan hidup yang tidak diproduksi sendiri di pasar. Pasar bagi mereka
terletak di luar wilayah Kanakes seperti Pasar Kroya, Cibengkung, dan Ciboleger. Selanjutnya yaitu sistem sosial atau kemasyarakatan. Masyarakat Baduy merupakan masyarakat yang kuat memegang tradisi nenek moyang, di mana seluruh sistem sosialnya bersumber pada sistem religi, yang menyebabkan masyarakat tersebut mengalami perubahan yang sangat lambat. Perubahan-perubahan tersebut diakibatkan oleh terjadinya kontak-kontak hubungan dengan masyarakat lain di luar desa Kanakes. Masyarakat Baduy sebagai masyarakat tradisional dapat disebut sebagai masyarakat yang sedang berkembang, karena tidak saja perubahan yang sedang berlangsung, juga ketaatan terhadap pikukunya mengalami pergeseran. Perubahan itu akan tampak dari pola pikir, cara bertindak, pemilikan barang, organisasi sosial yang sebelumnya tidak dikenal dalam kehidupan mereka. Nah, untuk yang selanjutnya atau yang terakhir tentang sistem kesenian. Untuk kesenian sendiri, masyarakat Baduy memiliki angklung buhun. Buhun sendiri mempunyai arti tua atau kuno. Hal ini mengindikasikan bahwa kemunculan dari angklung buhun sendiri hampir bersamaan dengan kemunculan masyarakat Baduy. Secara spesifik, tidak terdapat perbedaan yang terlalu mencolok dari angklung biasa dengan angklung buhun. Nah, yang dapat kita kenal hanya dapat membedakan pada pernak-perniknya saja. Namun masyarakat Baduy sangat menjaga dan juga menggunakan atau mengimplikasikan penggunaan angklung buhun dalam upacara penerapan atau pelaksanaan upacara adat mereka. Hal ini juga menjadikan angklung buhun menjadi ciri khas atau identitas kesenian dari Baduy yang tidak dijumpai di tempat lain sebagai penguat dari bagian kebudayaan mereka. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.